kemarin minggu lalu udah saya kasih ya. Cuma nanti kita diskusi sedikit kali ya. Buat ingat kembali nih materi yang lalu. Nah, tapi sebelumnya saya pengen ngasih tahu timeline-nya nih. Kan belum saya infoin ya timeline-nya untuk di SDG. Cuman nanti akan terkait juga mungkin sama keseluruhan PBL. Ya, tapi mungkin khususnya di SDG kira-kira seperti ini. Udah muncul belum share screen-nya? Udah Ibu. Udah ya. Oke. Nah, sesuai dengan judulnya ya, jadi di mata kuliah ini kita akan belajar tentang branding. Nah, branding itu bukan hanya identitas visual ya, jadi nanti kita akan bahas nih bahwa kalau misalnya kalian mikir branding itu adalah cuma identitas visual, sebetulnya lebih luas dari itu. Seluruh aktivitas untuk membangun persepsi tentang brand kalian itulah branding itu sendiri ya. Nanti kita bahas lagi. Nah, untuk pertemuan pertama minggu lalu ya kan udah saya kasih tuh kalian materinya tentang pengantar branding, apa itu branding gitu. Ya, itu buat jadi pengetahuan awal kalian ya. Nah, terus di pertemuan kedua di hari ini rencananya sih pengen membahas brief tadinya. Cuman kalian kan belum mulai ya PBL-nya, belum tahu juga nih produknya apa, terus kelompoknya siapa aja, kan belum tahu ya. Jadi nanti ini sambil aja mungkin ya, ketika kalian udah tahu produknya apa, baru sambil nyusun brief gitu. Terus selanjutnya nanti kalian diminta untuk bikin logo ya. Ini kan logonya sendiri sebenarnya udah kalian kuasai selama 1 semester ya. Ada SDG khusus yang membahas tentang logo. Jadi mungkin di sini saya harap sih kalian sudah bisa lancar lah gitu ya untuk mengeksplorasi berbagai macam bentuk logo atau menentukan ya, lebih ke menentukan logo yang paling pas untuk brand kalian gitu, termasuk petunjuk penggunaan logonya gitu. Penggunaan logonya tuh harus seperti apa yang boleh, apa yang tidak gitu. Nah, setelah itu lanjut ke color palette untuk brand kalian ya. Jadi menentukan kira-kira nanti warna dominan untuk brand kalian, karena nanti kan identitas visual itu harus diterapkan ke berbagai media kan yang akan kalian pakai untuk berpromosi ya, sebagai kegiatan branding. Nah, otomatis kalian juga harus menentukan nih color palette-nya apa ya, supaya ada konsistensi dan ada benang merah dari keseluruhan media turunan dari identitas visualnya ya. Terus nanti selanjutnya kalian menentukan huruf ya untuk brandnya. Karena kalau berbicara identitas visual kan berarti ada informasi yang harus disampaikan ya di setiap media aplikasinya. Jadi kalian di sini juga menentukan mau pakai huruf apa nih untuk brand kalian ya. Nanti disesuaikan sama persepsi yang mau dibangun gitu. Terus nanti selanjutnya menentukan image atau gambar, misalnya kalian mau menambahkan super grafis, ada elemen-elemen geometris nih gitu yang sebagai identitas dari brand kalian. Nah, itu ditambahkan tuh nanti ada image untuk brand kalian itu apa. Nah, terus selama pertemuan ke-7 dan ke-8 ini diharapkan kalian sudah mulai mengaplikasikan identitas tadi ya. Kan udah menentukan logo, udah menentukan color palette, tipografi atau hurufnya apa, sampai dengan tadi menambahkan gambar ya. Nah, di pertemuan 7 sama 8 ini sudah diaplikasikan ke media kemasan ya. Nah, nanti kan saya nggak tahu nih nanti
tergantung masih mau didiskusikan dulu ya. Manajer proyeknya nanti Bu Nabila ya. Jadi nanti sama dosen-dosen lain juga, nggak dosen-dosen lain sih, cuma Bu Nabila, Bu Anggi gitu kan. Saya mencoba merumuskan dulu nih kira-kira nanti yang diperbolehkan untuk kalian tuh produknya apa sih gitu. Sehingga yang nanti membutuhkan, kalau dari tahun-tahun kemarin sih butuh kemasan ya, Bang Dia. Ada kemasannya semua kan ya? Ada ya? Ya, jadi kebetulan ada Bu Anggi di samping saya gitu ya. Nah, tadi kayaknya kemungkinan ada nih kemasannya. Berarti nanti kalian mengaplikasikan media turunannya ke kemasan, tapi nggak harus ada strukturnya ya. Jadi tenang saja, nggak harus berupa box gitu ya. Label pun nggak masalah, yang penting sudah menerapkan identitas visual yang kalian tetapkan untuk brand kalian masing-masing. Oke. Terus, nah di UTS nanti rencananya adalah tesnya kalian menyelesaikan panduan sistem identitas visual. Ya, jadi kalian layout lah. Tadi kan udah tahu nih logonya gimana, usage rule-nya dan lain-lain ya, color palette, kemudian typeface dan image. Nah, itu kalian buat panduannya di dalam satu buku ya. Buku panduan identitas visual di UTS, sekaligus berarti udah ada satu nih media turunan kemasannya. Ya. Jadi ada contoh penerapannya di media label kemasan. Oke, nah jadi sebelum UTS fokus ke identitas visualnya. Nah setelah itu baru fokus ke brand activation ya, atau media turunan dari identitas visual itu kalian wujudkan ke media promosinya. Ya. Nah, di pertemuan ini yang ke-10 ini rencananya kalian ini merumuskan strategi, gimana sih strategi yang cocok untuk brand saya gitu. Misalnya kalian mau punya produk makanan ya, kira-kira cocoknya promosinya bikin media apa aja gitu. Misalnya nanti medianya poster ya kan, terus X-banner. Nah, X-banner kan nanti perlu buat di pasar rame ya. Nah, itu kalian rumuskan dulu strateginya nih. Baru kalian nanti mulai membuat desain-desainnya. Ya, jadi setelah UTS kalian sudah masuk ke promosi. Oke, terus lanjut selama 3 pertemuan ya, 11, 12, 13, kalian fokus dulu ke promosi di online ya, atau digital marketing. Misalnya kalau kalian nanti biasanya sih bikin Instagram ya, kebanyakan gitu. Nah di Instagram itu kan perlu konten dan timeline-nya kayak gimana. Nah, itu nanti kalian buat timeline-nya sekaligus desain kontennya. Ya, selama 3 minggu gitu. Terus setelah itu baru lanjut creative advertising untuk mendukung promosi kalian di pasar rame. Jadi lebih ke media cetaknya setelah itu. Ya, jadi apakah nanti kalian butuh poster, X-banner kan nanti karena harus ada booth ya. Mungkin bikin X-banner, brosur, kalau perlu ada ambient media. Ya, misalnya nanti kalian di area mana ada ambient medianya gitu ya. Itu kalian bikin. Jadi intinya pertemuan-pertemuan di akhir ini nanti kalian bikin media cetaknya ya. Jadi 3 pertemuan fokus di media online. Selanjutnya 3 pertemuannya adalah di media cetaknya. Gitu. Terus udah deh. Ya, pasar rame. Gitu. Sebentar ya, gimana? Mau ada rapat, mau makan apa?
Oke, mohon maaf ya. Lanjut lagi. Nah, udah nih terakhir pasar rame deh, gitu ya. Ore, pasar rame. Iya, kemarin jadi panitia ya. Sekarang kalian yang jadi pesertanya. Pasar rame. Gitu. Nah, karena iya ya. Oh iya, harus jualan beneran. Harus jualan tuh. Ini kebetulan ada Bu Anggi ya. Jadi bener-bener kalian jualan, bikin bazar, nggak cuma pameran kayak yang tahun lalu ya, yang di Perpusnas. Nanti kita arahkan kalian untuk bikin bazar beneran ya. Terus mungkin kalau ada itu ya Bu Anggi ya, mengundang audiensnya ke tempatnya gitu ya. Tuh. Harus usaha juga tuh gimana supaya orang-orang pada datang ke pasar rame. Nah, itu dia ya. Kedengeran gak sih? Gak kedengeran ya. Gitu ya. Jadi intinya ya, kelas B. Jadi intinya kalian nanti diarahkan untuk bisa jualan beneran. Nah, untuk jualan beneran kan butuh nih kalian mendesain tadi pertama identitas visualnya, terus berpromosinya supaya orang tahu bahwa kalian mempunyai usaha atau startup ya, kerennya kali ya. Biar keren. Kalian punya startup sendiri nih, bisnis sendiri. Gitu ya. Oke, terus ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelum ini? Nggak ada nih. Lanjut ya, kalau nggak ada. Nah, terus ini waktu perkuliahan. Nah, berhubung kan udah dikasih tahu ya soal kompen, udah dikasih tahu kan ya sama dosen PA-nya ya, dikasih tahu? Udah dapat infonya? Sudah, Bu. Udah ya, oke. Nah, jadi mungkin kita harus sedikit lebih memperhatikan waktu ya, kehadiran. Nah, jadi batas waktu kehadirannya untuk tepat waktu ya, maksudnya nggak dihitung kompen 15 menit dari jadwal ya. Jadi kita kan sesuai jadwal 12.25 ya. Gitu. Jadi 15 menit setelahnya masih oke dihitung tepat waktu, nggak apa-apa ya. Nah, setelah itu berarti saya harus menuliskan menit-menitnya nih buat kalian ya. Nah, kalau di perkuliahan online otomatis berarti ketika kalian join Google Meet atau ketika saya ngasih kayak kemarin nih yang materi aja, itu dihitung berarti waktu kalian mengakses materinya gitu. Karena kalau di e-learning kan kelihatan kapan kalian akses tuh ada waktunya gitu ya. Jadi pastikan kalaupun misalnya berupa materi itu diakses sesuai dengan jadwalnya gitu ya. Begitu juga dengan kalau kita kuliah offline nantinya itu juga sama ya. Nah, terus kalau di Gmeet untuk supaya tahu waktu kalian masuk, nah ini oke nih. Ada Fat, Panji sama Nabil. Nah, kayak gini ya. Jadi di chat aja gitu. Untuk kalau misalnya saya udah mulai gitu ya, terus kalian baru join gitu. Jadi ada time-nya di sini, ada waktunya. Gitu. Nah, untuk penggantian kelas sama perkuliahan online offline. Biasanya kan sering ditanyakan ya. Ini online offline gitu. Online apa offline? Supaya kalian mempersiapkan diri gitu ya. Nah, ini kita tentukan di 2 hari sebelumnya ya, antara di e-learning atau di grup WA gitu. Kalau tidak ada sewaktu-waktu saya harus rapat tiba-tiba gitu ya, berarti sesuai dengan yang kita sepakati gitu ya. Terus penggantian kelas juga sama, 2 hari sebelumnya kita sepakati, misalnya apakah memungkinkan di minggu ini, kalau enggak ya di minggu depannya gitu ya. Gimana?
Oke ya? Ada yang mau ditanyain nggak? Ini berlakunya buat Ibu doang atau semua dosen, Bu? Buat saya, dosen lain mungkin Ibu beda doang. lagi. Oke. Iya nggak sih? Beda ya? Kalau di dosen lain kan beda-beda ya? Iya, Bu. Gitu. Hah? Itu tadi loh apa? Kayak ya waktu perkuliahan ya. Beda tuh. Di Bu Anggi nanti mungkin beda lagi. Sama kira-kira. Ya sama. Jadi notes ya. Di notes di kelas saya dan Bu Anggi kira-kira sama lah kayak gini ya. Waktu perkuliahannya. Penggantian kelas. Jadi nanti kalau misalnya kami ini lupa ya, saya dan Bu Anggi, tolong diingatkan ya perihal ini penggantian atau perkuliahan boleh kalian tanyakan gitu. Ya. Oke? Oke, Bu. Oke ya. Terus oh iya, saya tuh lupa tadinya. Saya mau ngasih kuesioner. Nah, kalau yang semester lalu itu saya kan baru baca feedback dari kalian di kuesioner yang dibagikan sama Pak Saiful ya. Saya udah lihat lah ya tentang PBL gitu. Nah, tapi saya pengen tahu juga nih di awal nantinya kalian tuh pengen perkuliahan di SDG ya utamanya mungkin ya. Karena manajer proyeknya nanti mungkin Bu Nabila gitu. Di SDG ini kalian mau dapat apa sih gitu ya? Terus kira-kira metodenya tuh gimana gitu. Nah, nanti mungkin saya sebarin kuesioner ya. Tuh supaya perkuliahannya lebih menyenangkan gitu atau fun gitu ya. Tuh, nah, kalau yang dari yang feedback yang PBL kemarin gitu kan itu kan sebagai evaluasi PBL ya. Oh, saya udah lihat nih baca apa namanya review dari kalian tentang PBL gitu ya. Nah, itu udah saya ambil gitu dari yang punyanya Pak Saiful kemarin gitu. Ya, oke. Ya. Satu kelas 5 kelompok. Jadi ada 4 atau 5. Oke. Nah, ini informasi ya. Kebetulan udah ada dosen. Nah, untuk PBL kalian karena ini langsung ya. Langsung bikin kelompok ya. Ya udah. Nah, jadi ini info dari Bu Anggi dan Pak Nanang. Kan kelompok ini nanti kalian diminta untuk bikin kelompok sendiri karena kan mungkin bisa jadi kalian punya bisnis yang sama. Misalnya kalau cewek-cewek kayaknya pengen bikin startup kue atau tas gitu kan, masing-masing kan punya preferensi kali ya. Jadi kalian silahkan bentuk masing-masing, dibikin kelompok masing-masing gitu ya. Nah, satu kelas itu isinya satu kelas itu ada 5 kelompok. Jadi silahkan kalian bentuk nanti ya gitu. Nanti mungkin lebih jelasnya sama Bu Nabila, tapi supaya kalian bisa mulai curi-curi start dari sekarang, silahkan bikin kelompok di dalam kelas ini, kelas B ini jumlahnya 5 kelompok. Berarti ada yang 5, ada yang 4 ya. Ini jumlahnya berapa sih? 20, Bu, pas, Bu. 20 pas orang ya. kelompok. Nah, sip. Berarti satu kelompok 4 orang. Gitu ya. Oke. Jadi bisa dimulai nih dari sekarang supaya kan kalian mau bikin bisnis apa dari sekarang gitu kan bisa mulai dibicarakan ya sama kelompoknya gitu. Oke. Lanjut. Ini nggak ada yang mau ditanyakan kan ya? Timeline dan kontrak? Bu, berarti nanti mata kuliahnya lebih sering offline atau online ya? Yang SDG ya? Maksudnya ya, kalau SDG Iya.
SDG itu lebih banyak sebenarnya offline pengennya, cuman kan terkait akreditasi ya, jadi saya mohon maaf nih sebelumnya kalau nanti mungkin ada penggantian di online, tapi rencananya sih pengennya banyaknya tetap offline ya, karena kan sebetulnya SDG itu lebih banyak prakteknya. Jadi direncanakan kalau di SDG lebih banyak offline-nya, gitu ya. Oke? Gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada? Lanjut nih. Halo? Halo? Lanjut nggak? Lanjut Bu. Lanjut. Oke, terus kita lanjut aja ke yang minggu ini kali ya. Minggu lalu kan udah nih. Kita lanjut ke creative brief. Bu Dita, Ya, mau tanya. Kemarin kan pas mata kuliah Bu Anggi sempat dibagiin kelompok tuh Bu. Berarti itu yang sementara aja Bu, bukan yang kelompok BL seterusnya. Iya, yang kemarin itu sementara ya Bu Anggi ya? Iya, sementara. Sementara, nanti beda lagi. Jadi kalian bentuk kelompok lagi yang untuk PBL ya. Oke, makasih Bu. Oke, sama-sama. Oke, lanjut ya. Oke. Nah, ini kita masuk ke poin-poinnya ya. Sebetulnya desain brief ini kan bisa dirancang kalau kalian udah punya visi bisnisnya mau seperti apa gitu kan. Tapi supaya jadi ancang-ancang nih buat kalian ketika kalian udah ketemu bisnisnya gimana, kalian langsung buat briefnya karena nanti tadi kan kalau kalian lihat timeline-nya itu kan lumayan padat ya per minggunya. Kalian harus bikin logonya, menentukan warna brandnya, tipografinya, terus gambarnya, sampai dengan nanti aplikasi ke media kemasannya. Itu kan cukup padat ya. Jadi ketika kalian sudah membentuk kelompok dan tahu mau bisnis apa, ya silahkan kalian langsung bikin brief untuk project branding ini. Ya. Nah, ingat branding itu bukan cuma identitas visual ya, nantinya ada keturunan media promosinya. Gitu. Oke, ini masih sama ya poin-poin briefnya. Dan bisa kalian lihat juga di e-learning udah saya kasih ya poin-poinnya. Jadi saya pengen kasih gambaran sebetulnya sih di hari ini ya, di mata kuliah ini ngapain sih gitu. Nah, kita ke selanjutnya dulu ya. Berhubung kalian belum ada kelompok sama belum tahu bisnisnya apa, jadi untuk sekarang saya tugaskan dulu kalian mencari referensi tentang identitas visual. Ya, nah ini job sheet-nya udah saya kasih di e-learning. Oke, nah tujuannya apa? Sebetulnya lebih ke saya ingin kalian tuh tahu gimana sih merancang identitas visual, kemudian tujuannya apa, prosesnya gimana, itu bisa didapatkan kan kalau kalian membaca dari penelitian atau perancangan yang sudah ada. Sebentar ya, mohon maaf.
Oke, mohon maaf ya. banyak banyak distraksi. Oke, lanjut lagi ya. Jadi tugas kalian adalah mencari satu judul artikel jurnal yang berkaitan sama identitas visual ataupun branding. Nah, nanti kalian di-review atau diulas dari satu artikel tersebut. Ya. Nah, kita lihat nih ke job sheet-nya ya. Udah bisa diakses belum job sheet-nya di e-learning? Udah bisa? Gimana? Yang Udah ya? Oke. Sip. Sambil kita bahas nih. Gue udah tawarin hidroponik, kata dia nggak mau, takut perutnya ngelawan. Tapi hidroponik bukan ngelawan nih, kalau belum makan belum makan katanya. Ya, sayang sekali kita udah pesen makan. Nah, itu buat siapa aja? Nabila. Terus, Nah, ini dia. Jadi, pertama-tama yang harus kalian lakukan adalah membuka salah satu web ini. Ya. Biasanya saya pakai di Google Scholar ini nih, lebih banyak referensinya. Tapi kalau mau langsung ke Garuda juga boleh. Ya. Intinya kalian pilih salah satu ini. Nah, terus di webnya kalian masukkan kata kunci sesuai judul yang diinginkan. Nah, kan kalian udah diarahkan untuk cari artikel tentang identitas visual. Jadi ketik aja kata kuncinya identitas visual di webnya. Nanti kan muncul tuh, ya, muncul jurnal-jurnalnya. Nanti kalian pilih salah satu yang mau kalian review. Ya, jadi kalian pilih aja, boleh dibaca-baca dulu abstraknya, boleh. Tapi pilih aja satu nanti yang harus kalian review. Ya, terus reviewnya apa aja? Nah, ini ada poin-poinnya nih di sini. Ya, nah nomor 1 sama 5 ini sudah ada biasanya di artikelnya. Nanti kita lihat ya, gitu. Terus reviewernya berarti ini kalian ya. Yang ini adalah identitas kalian, ya. Nah, yang perlu kalian rangkum atau kalian review adalah poin 7, 8, dan 9 ini. Ya, jadi diingat, ini udah ada nih biasanya di artikel jurnalnya. Terus ini adalah nama kalian. 7, 8, 9 adalah yang harus kalian baca dan simpulkan dari artikelnya. Ya. Nah, sekarang kita coba praktekkan dulu. Tadi aku bareng sama lu. Udah, jadi ngomongin yang materi kita tuh. Oke. Nah, kita praktekkan ya. Tadi kan webnya Scholar Google ya. Nah ini. Scholar Google. Terus. Waduh. Nah ini. Terus kalian cari identitas visual nih di sini. Ya. Nah, kalian pilih salah satu dari artikel yang ada di sini. Tapi diingat ya, ini kan yang diminta adalah jurnal. Jadi pastikan yang direview adalah yang jurnal. Yang mudahnya gimana tahu jurnal nih? Biasanya di sini udah kelihatan nih. Journals. Nah, ini berarti jurnal artikelnya. Jangan yang proceeding. Kalau bisa ini kan proceeding ya, karena ini seminar nasional. Ini dihindari. Jadi yang jurnal-jurnal ini yang bisa kalian pilih nih buat di review. Atau ini juga jurnal, ya kan? Jurnal. Nah, yang judulnya jurnal-jurnal ini kalian bisa pilih. Oke. Nah, terus kalian pilih. Kalau saya misalnya kayaknya cenderung pilih yang apa ya? Misalnya makanan deh. Gitu. Nah, ini misalnya nih. Jadi buka nih. Oh ya, satu lagi. Kalau bisa judulnya yang perancangan ya, jangan yang analisis. Karena nanti agak beda nih kalau analisis. Karena kan kalian diminta tadi tujuan. Tujuannya itu buat tujuan perancangan. Ya. Ini. Oke, ini ya.
Terus kita lihat nih, ini udah ada tadi identitasnya ya. Nama penulisnya siapa, judulnya apa, nama jurnalnya apa ini ya, jurnalnya, volumenya udah ada di sini semua. Jadi kalian tinggal ditulis ulang aja ya. Terus, nah yang 789 poinnya tadi yang di job sheet, berarti kalian harus baca nih. Ya. Nah, bacanya yang pertama adalah poin nomor 7, yaitu tujuan. Kalian harus cari tujuan dia merancang identitas visual itu untuk apa. Ya. Misalnya di sini kita cari ya, tujuannya apa sih? Kita pengen tahu nih. Tujuan ini masih ini tujuan kreatif brief. Mengenai fiber. Jadi misalnya gini, di sini ketika kalian baca tujuannya mau merancang identitas visualnya karena si Fibel ini misalnya perlu dipersepsikan tentang suatu hal gitu ya, misalnya persepsi yang dapat dikatakan negatif justru dikemas menjadi sebuah kekhasan tersendiri. Nah, berarti tujuan dia merancang identitas visualnya adalah pengen ini, mempersepsikan ini gitu. Nah, kalian tuliskan tuh tujuannya apa sih merancang identitas visual. Intinya gitu ya, untuk tujuan. Terus poin yang selanjutnya adalah konsep perancangan. Konsep ini lebih ke gaya desain ya. Jadi gaya desain yang dia bikin untuk identitas visualnya gimana? Ya, misalnya ini kan ada ya, dia ada on the go ya. Kalau konsep produk kan enggak ya, jadi cari konsep desainnya. Nah ini ada nih gaya flat visual design. Jadi kalian tuliskan tuh konsep perancangan ya, identitas visual yang dirancang adalah dengan gaya visual flat design. Kemudian ada playful gitu ya. Jadi kalian isikan di situ. Nah, terus lanjut ke poin 9 kesimpulan. Nah, berarti adanya di akhir ya. Kesimpulan. Nah, ini kesimpulan. Ini kan kalian lihat kesimpulannya panjang. Ya kan? Nah, ini kalian rangkum nih kesimpulannya apa sih dari perancangannya. Misalnya dia merancang identitas visual yang seperti apa, terus media promosinya apa. Nah, kalau ini kan ada apa nih? Nah, ini ya. Ini kayaknya relate banget nih sama apa yang kalian akan lakukan di mata kuliah ini nih. Sama nih, ya. Jadi ada brand engagement, kemudian bikin booth, ada touch point-nya apa gitu ya. Nah, tujuannya adalah tadi perancangannya. Kesimpulannya gitu ya. Kesimpulannya berarti dari mulai perancangan, membuat brand activation, brand engagement, sama booth dan touch point. Sampai sini, atau boleh juga dijelaskan media-medianya apa kalau ada ya. Di sini kan ada desain label, desain identitas visual dan kemasannya ya. Nah, ini kalian rangkum lah dari kesimpulan yang ada di akhir, intinya gitu. Oke. Nah. Seaja Bu Susi. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyain nggak? Nih, dari job sheet-nya gimana? Udah jelas atau ada yang masih belum jelas? Gimana? Halo? Udah oke? Atau ada yang masih mengganjal? Udah. Nah, yang lainnya gimana?
Insya Allah, Bu. Insya Allah. Oke deh. Udah. Semoga bisa dipahami ya tadi contohnya. Jadi untuk tugas di minggu ini adalah kalian review jurnal identitas visual, terutama tadi ya, pilih yang perancangan. Karena nanti kalau yang analisis nanti beda lagi tuh, ya. Pemaparannya beda lagi gitu dari yang perancangan. Begitu ya. Atau ada lagi mau ditanyain? Di luar tugas? Nggak ada? Nggak ada, Bu. Intinya. Udah. Ya udah. Berarti bisa ya. Kalau gitu sampai ketemu minggu depan, rencananya kita offline ya minggu depan ya. Oke, Bu. Oke, di studio seperti biasa. Mudah-mudahan udah ada rancangan ide produknya ya supaya bisa lanjut ke brief ya. Begitu. Oke ya, saya tutup dulu kalau begitu. Terima kasih ya semuanya. Nanti kalau ada yang mau ditanyain silahkan di WA ya. Gitu. Oke. Oke. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.